Selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi tanya jawab. Dimohon kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung ataupun berdiskusi secara langsung dengan pemateri dapat langsung raise hand ataupun angkat tangan. Di sini sambil menunggu saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di kolom chat box ya. Pertanyaan dari Mas Walid ya. Saya tidak bisa mendaftar akun perpustakaan, pendaftaran ditolak karena tidak melampirkan kartu ID. Sedangkan S2 memang tidak punya ID. Mohon solusinya. Terima kasih. Nah, ini akan dijawab oleh, monggo silakan Bapak Nasir, dimulai dari Bapak Nasir dulu. Baik. Monggo Pak Nasir. Bu Samida bisa menjawab ini, coba Bu Samida. Oh, Bu Samida, nggih. ID ya. Pilihan ID tadi. Oh, nggih. Bu Samida, kepada Bu Samida, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini S2 ini dosen apa tidak ya? Mas apa Mas Khalid? Mas Khalid. Mas Khalid. Ya. S2-nya? Bu, mahasiswa S2. Iya, bukan dosen ya. Barangkali bukan. juga sebagai dosen. Ini bisa di apa itu? Di Sinau Uinsa, Mas. Nggak ada untuk kartu itu, Bu. Kartunya enggak punya? KTM punya. juga belum jadi KTM-nya? Memang nggak ada katanya untuk S2 KTM-nya itu. Oh, kalau KTM belum jadi, bisa dengan KTP mungkin ya? Sudah pernah nyoba kemarin pakai KTP ditolak. Wah, ini saya kurang tahu ini gimana ya Mas Nasir? Oke. Baik, saya bantu. Begini, jadi yang diutamakan kartu identitas yang untuk dipakai sebagai member Uinsa Library atau buku ya, memakai KTM. Sebenarnya KTM secara elektronik sudah disediakan ya, tinggal meminta ke bagian prodi masing-masing. Atau alternatif lain bisa dengan melakukan screenshot data di Sinau. Jadi silakan buka aplikasi Sinau ya, yang jelas semua S1, S2, S3 sudah punya aplikasi, sudah mengenal data Sinau ya, aplikasi Sinau. Jadi datanya di screenshot. Datanya yang jelas memperlihatkan foto, nama, NIM, prodi, itu sudah cukup. Tidak perlu semuanya. Kalau semuanya malah tidak terbaca karena terlalu banyak data-data yang ada. Jadi cukup yang menampilkan foto, nama, NIM, prodi, sudah cukup ya. Jadi kalau yang jelas masa nggak mungkin sih nggak punya data Sinau, ini jelas ada. Kalau ada. Ya, kalau jadi, Sinau ada. Cuma jadi, kemarin saya nyoba karena tidak memang KTM-nya tidak ada, itu pakai KTP ternyata itu ditolak. Ya, jadi ketika ditolak ada pesan silakan menggunakan alternatif lain yaitu data Sinau. Ya, coba dicoba lagi. Oke, kalau data Sinau belum pernah dicoba karena notifnya silakan upload KTM seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi awalnya memang kita utamakan KTM, kemudian kita lihat perkembangannya, akhirnya kita sepakati sebagai alternatif KTM, maka boleh melakukan upload kartu jenis yang berupa screenshot data Sinau. Jadi seperti itu. Baik, sudah terjawab ya untuk Mas Khairul Walid. Berarti terima kasih. Berarti masih belum beruntung, harus dicoba lagi seperti itu ya Pak, dengan menggunakan KTM. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari para peserta? Oh, ini dari chatbox ada Mbak Ila. Mohon maaf baru bergabung, saya mau bertanya untuk aplikasinya atau akunnya namanya apa ya, untuk bisa saya praktekkan. Terima kasih. Yang mana ini? Itu akun apa itu, Mbak?
Nah, ini Mbak Ila bisa mohon untuk lebih dijelaskan lagi, ini maksudnya akun apa ya? Kalau ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Nasir dan Bu Sam, ada 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi dari UINSA, dari perpustakaan UINSA, yaitu UINSA e-Library, dan satu lagi IPUSNAS, itu milik Perpustakaan Nasional. Nah, kalau untuk terkait akunnya, ini bisa mohon diperjelas untuk akunnya, akun apa ya? Mbak Ila masih terhubung? Ini sepertinya Pak lanjut. Pertanyaan selanjutnya gitu. Boleh, boleh. Oke. Oh, link aksepsi. Terkait dengan link aksepsi akan dibagikan di akhir sesi. Yang nanti akan link ya. Bentar. Ya. Saya share alamat-alamat yang mau diunduh ya untuk aplikasi yang versi Windows. Saya share di chatbox ya. Oh, baik, Pak. Nah, itu ya. Oke. Jadi untuk yang megang Android atau iOS cukup buka Play Store yang Android, yang iOS cukup buka App Store. Jadi ketikkan buku, maksud saya UINSA, itu yang UINSA Library, ketikkan yang IPUSNAS, itu yang IPUSNAS. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang versi Windows, tablet, nah ada webnya yang sudah saya share di chatbox-nya, seperti itu. Ya, sudah di-share Pak Nasir di kolom chatbox. Jadi kepada para peserta bisa mendownload langsung melalui link tersebut ya, Pak. Ya. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, karena nantinya daftar hadir tersebut berkaitan dengan penerimaan e-sertifikat. Jadi diharapkan nama yang ditulis itu sudah sesuai seperti itu. Karena nanti otomatis akan muncul di sertifikat yang akan dikirim kepada email Bapak Ibu dan juga Sobat Perpustakaan UINSA sesuai dengan apa yang dituliskan di Google Form tersebut. Ini ada dari Bapak Abu Zarin ya. PPT Narsum mohon di-share. Kira-kira bagaimana ini Bu Samida dan Siap Pak Nasir? Zarin. Ya, bisa. Bisa. Nanti Baik. sama moderator akan dibagikan nanti. Melalui apa ini, Pak? Sekarang ya. Sekarang gimana? Bisa dari itu Mbak Amira. Barangkali saya bisa menambahkan, tadi ada yang kurang dari kejelasan saya. Oh ya, silahkan Bu Samida. Dari Pak Nasir tadi juga belum ya, mungkin karena waktu yang dibatasi mungkin ya, terus teringat saya. Ini tadi ya, saya coba share screen lagi ya Mbak Amira. Baik, Boleh? silahkan. Nah, misalnya kita akan yang kopas di Word itu loh. Iya. Ini salah satunya ya. Contohnya saya klik salah satu buku di sini. Kemudian kita pinjam baca. Barangkali kita sedang penelitian atau sedang mengerjakan makalah atau artikel dan sebagainya. Jadi caranya nah, seperti ini ya. Kita klik yang di atas ini. Ya, di atas ini. Kemudian pilih teks. Kemudian kita blok di sini. Nah, kita salin. Kemudian kita buka di Word-nya. Di Word barangkali itu yang terpenting mungkin akan kita masukkan dalam makalah atau penelitian kita. Nah, kita salin seperti ini.
Kemudian kita buka di HP kita, di Word-nya ya. Nah, setelah kita copy paste di sini akan muncul. Bentar. Nah, di sini ada muncul penulisnya siapa, kemudian penerbitnya di Geraha Ilmu, tahunnya berapa, ISBN-nya berapa, itu akan muncul. Dan kalau mengetahui bagaimana cara menyusun referensi, kita bisa di Windows, jadi dari versi Windows itu ada citasi, namanya citasi. Jadi nanti akan muncul bisa berurutan antara pengarang A, B, C, dan sebagainya, seperti itu. Cukup mudah kan? Jadi kita tidak perlu menulis pengarangnya siapa, sudah otomatis pengarangnya tertulis, penerbit tahun, kemudian juga ISBN-nya. Kemudian yang lupa saya. Di mode gelap ya. Mode gelap itu kita kembali lagi di sini. Kita klik di sini di menunya, kemudian di mode gelapnya itu kita aktifkan seperti ini. Nah, akhirnya muncul tulisannya putih seperti ini. Jadi gelap. Biasanya anak-anak muda itu senang yang mode gelap seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Amira. Hanya itu tambahannya. Barangkali ada yang dipertanyakan lagi, monggo. Waktunya masih ada ini Bu Amira. Masih, Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada tambahan sebelum kita ini closing statement nanti dari para narasumber ya. Silahkan kepada para peserta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Apa karena belum praktek ya, jadi mungkin tidak ada yang ditanyakan gitu ya. Masih ini ya Bu, masih agak gerambiang gitu. Iya, sama. Saya Ini kemarin tadi... juga belajar, barusan belajar kita. Ya, memang saling belajar. Okay. Iya, kita kan saling sharing di sini ya, saling mengisi. Saling mengisi, saling melengkapi, itu ya Bu. Saling melengkapi, betul. Untuk fitur ini tadi Bu, untuk fitur yang bisa ada audionya itu tadi kan yang kalau misalkan membaca buku dan ada audionya, nah itu juga bisa digunakan untuk teman-teman kita yang mungkin berkebutuhan khusus ya berarti Ibu Samida ya? Iya, betul sekali Mbak Amira. Ya, berarti bisa digunakan tidak hanya untuk kalangan yang normal seperti itu, tapi juga bisa untuk kalangan difabel ataupun yang untuk berkebutuhan khusus, sehingga lebih memudahkan dalam hal pengaksesan informasi seperti itu. Ya, betul sekali. Apalagi kalau di HP itu kan tulisannya kecil-kecil ya. Kadang kalau di scroll ke atas gitu, kalau orang kayak saya itu meskipun kelihatannya muda tapi kan sudah tua, jadi mending enak pakai suara gitu, jadi enak sambil tiduran juga nggak usah baca, sambil tiduran sudah bisa mendengarkan gitu. Oh ya, baik. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja sampai di sini. Sedikit menginformasikan lagi terkait dengan ini. Apabila ada Bapak, Ibu, ataupun para sobat perpustakaan UINSA yang mungkin telah melewatkan virtual library class pada sesi sebelumnya, maka dapat mengakses kembali tayangan program tersebut di channel YouTube Perpustakaan UINSA. Karena kami memang mengupload atau mengunggah program-program terkait dengan VLC ini di channel YouTube Perpustakaan UINSA. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perpustakaan UINSA, maka Bapak, Ibu, dan juga Sobat Perpustakaan UINSA dapat mengunjungi website kami dan juga Instagram kami dengan alamat di @perpustakaanUINSA. Seperti itu. Monggo selanjutnya sedikit saja closing statement
dimulai dari Ibu Samidah Nurmayuni. Kepada Ibu Samidah kami persilahkan. Monggo Bu, sedikit saja closing statement untuk mengakhiri ini kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Mbak Amira. Mau ngomong apa ini? Intinya Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya jangan segan-segan untuk sering berkunjung ke Instagram kita di perpustakaan, Instagram UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian juga barangkali mau ingin praktek di UINSA e-Library atau di IPUSNAS. Jadi tanpa berkunjung ke perpustakaan, misalnya rumahnya jauh, tidak usah berkunjung di perpustakaan, cukup kita mengunjungi yang pinjam buku secara online, karena kita tidak ada batas waktunya. Bisa juga barangkali kita meminjam buku, kemudian kita lupa, sudah dikembalikan secara otomatis. Jadi tidak ada, jangan khawatir untuk denda ya. Biasanya itu ada dendanya Mbak Amira, dendanya itu sampai ratusan ribu seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau di buku itu tidak ada denda, jadi sudah free ya, sudah bebas seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan semangat untuk para dosen dan juga mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Samidah, closing statement yang cetar membahana ya. Baik, selanjutnya silahkan pada Pak Abdul Nasir, SPDI, untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang jelas perpustakaan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pemustaka, apalagi musim pandemi seperti ini masih belum kelar juga, dan kampus juga belum membuka lebar ya. Para mahasiswa bisa melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi ya. Jadi ada aktivitas di kampus namun terbatas dan dibatasi oleh tingkat semester ya. Jadi sangat terbatas sekali, karena itu sangat terkendala dengan manakala mencari referensi literasi. Nah, di antaranya perpustakaan berusaha memberikan solusi ya berupa e-book digital ya, e-book digital, perpustakaan digital ya, koleksi-koleksi digital, di antaranya berupa aplikasi UINSA e-Library dan juga mengenalkan aplikasi IPUSNAS persembahan dari Perpustakaan Nasional RI. Jadi jangan segan-segan, walaupun dengan segala fitur dan kelebihan masing-masing, tapi yang jelas semuanya aplikasi tersebut, baik UINSA Library maupun IPUSNAS, sama-sama gratis, bisa diakses dimanapun, melalui handphone bisa, atau nggak punya handphone tapi punya laptop juga bisa. Jadi apalagi yang punya handphone yang berbasis iOS ya, juga bisa diakses dengan IPUSNAS, melalui IPUSNAS. Baik, seperti itu. Jadi sering-seringlah sebagai pengunjung dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk closing statement.